Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdin Mokodopit. Saya pendamping PKH Kecamatan Pinus yang Tengah, Kabupaten Pulau Mundu Selatan. Teknik memfasilitasi KPM untuk belajar modul 8 tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting di sesi 13, yaitu pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Selamat menikmati videonya, selamat belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu dan selamat datang di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga hari ini dengan materi khusus dari kami pendamping, yaitu kita akan membahas modul 8 mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Seperti yang saya sudah jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa kita akan fokus di stunting kali ini. Dan sebelum saya mulai, kira-kira dari ibu-ibu masih mengingat tidak pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Kemarin kita telah membahas tentang bagaimana pemanfaatan jamban sehat. Nah, hari ini di modul 8 sesi yang ke-13 kita akan membahas tentang pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Nah, di dalam sesi 13 ini ada 2 langkah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, langkah pertama mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. Kurang lebih itu adalah 20 menit. Dan langkah kedua adalah memetakan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, dari kedua langkah ini kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga dan lingkungan sekitar untuk pencegahan stunting. Nah, bagaimana ibu-ibu dengan tabel janji diri yang kemarin telah kita buat? Apakah ada kendala atau tidak? Ya, bagaimana Ibu Nursun, ada kendala? Iya, luar biasa. Kalau begitu, apakah di sini ada yang ibu-ibu yang memiliki kendala tentang janji diri yang kemarin kita buat sama-sama? Ada? Kendalanya apa, Bu? Oh, kurang maksimal pelaksanaannya. Ya, kita harus maksimalkan lagi, karena janji diri itu adalah tanggung jawab ibu terhadap keluarga. Itu akan dilakukan ibu dan keluarga untuk kebaikan ibu dan keluarga lagi. Ya, kami berharap supaya Ibu Rosida dapat melaksanakan itu ya. Ya, selanjutnya kita kembali ke topik pembahasan kita hari ini. Nah, bagaimana, apa kira-kira yang kita bisa petakan dari kemampuan diri kita dan keluarga di sekitar, di keluarga, di dalam inti dulu ya, sebelum kita keluar. Kira-kira di dalam diri kita dan keluarga, apa kemampuan yang bisa kita lakukan untuk sama-sama mencegah stunting? Kira-kira ada pendapat? Bagaimana Ibu Arifah? Apakah ada tanggapan? Kira-kira apa yang boleh Ibu Arifah lakukan? Pertama, menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan di dalam rumah. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan lebih detail lagi kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari apa yang kita bisa gali dari diri kita dan keluarga, saya minta untuk kita membagi 3 kelompok dulu. Oke, kita bagi 3 kelompok dulu. Silahkan dipisahkan dulu ibu-ibu. Oke, nah kita akan tetapkan ya, ini untuk kelompok mandiri, yang di sini kelompok sosial, dan yang berikut adalah kelompok keluarga. Nah, 3 kelompok ini silakan diskusikan kira-kira potensi keluarga dan diri dan keluarga yang bisa kita gali. Oke, Ibu. Oke, di sini ya. Oke, nah. Oke, saya berikan waktu
kita diskusi per kelompok ya. Saya berikan waktu 2 menit atau 3 menit. Silakan diskusikan terlebih dahulu apa yang kira-kira menjadi potensi diri dan keluarga di dalam diri kita sendiri, di dalam keluarga kita sendiri, untuk bagaimana sama-sama mencegah stunting. Oke, silakan. Kelompok mandiri ya. Apa? Ya, baik sekali. Menjaga kebersihan WC. Oke, ada lagi ya. Untuk kelompok sosial, apa kelompok sosial? Apa yang bisa diberikan? Oke. Apa yang telah disampaikan oleh ibu-ibu tadi disampaikan melalui diskusi kelompok tadi itu sudah benar ya, bahwa itu yang harus kita lakukan, artinya dengan menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan anak-anak kita, itu merupakan salah satu pencegahan atau potensi yang bisa kita lakukan di dalam keluarga kita. Tangan dulu untuk seluruh ibu-ibu yang telah memberikan tanggapannya. Terima kasih. Oke. Nah, di sini akan saya sampaikan sedikit tentang bagaimana kita menggali potensi diri dan keluarga melalui contoh-contoh yang sederhana ya, yang bisa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Jadi selama kehamilan penting sekali bagi ibu-ibu untuk menjaga makanan yang bergizi. Yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Kira-kira selama ibu hamil, pengalaman ibu hamil, apakah bapak sering membantu? Iya, pastinya membantu ya ibu ya. Oke, nah, apakah keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi dan anak ya? Bantuan PKH, BPNT apakah digunakan dengan baik? Iya, alhamdulillah ya, itu bantuan pemerintah yang kita dapat harus kita manfaatkan. Khusus ibu hamil itu penting sekali untuk membeli kebutuhan makanan yang bergizi ya. Itu penting sekali supaya kita memiliki keturunan yang baik ya, artinya pertumbuhannya tidak stunting ya. Saat ibu hamil, apakah memasak sendiri? Iya, pastinya masak ya, karena iya sibuk juga mengurus keluarga yang lain, anak-anak yang lain juga, bapaknya pergi kerja ya. Ya, alhamdulillah ibu tetap sehat dalam keadaan hamil mengandung, ibu tetap bekerja. Nah, apakah ada yang bisa memberikan contoh lain dari yang tadi saya sampaikan? Contoh lain kira-kira yang potensi kita dalam diri kita atau keluarga kita yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting ini. Ada? Tidak ada yang dapat memberikan? Atau pas? Ya, pas ibu? Oke, pas saja ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita sudah paham sedikit tentang itu, nah di sini telah saya sediakan 10 contoh mengidentifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Oke, kita bantu. Saya bantu ibu-ibu untuk menjawab pertanyaan ini ya. Apakah yang kita sudah lakukan? Yang pertama, apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, dari identifikasi pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga ini, kurang lebih ada 10 ini yang perlu kita perhatikan juga. Di sini ini adalah potensi atau kemampuan diri keluarga yang dasar yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, diharapkan juga ini jangan sampai hanya kita baca, kita dengar, tapi di dalam kehidupan sehari-hari juga kita praktekkan ya. Praktekkan supaya apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat, dan manfaatnya untuk anak ibu sendiri, ya kan? Anak ibu sendiri. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan partisipasi. Semangat ya ibu ya, harus semangat dalam pertemuan ini, telah memberikan pendapat ya.
kita beri aplaus dulu. Dan kepada ibu-ibu yang masih malu-malu, harus lebih semangat lagi. Ini demi ilmu ibu-ibu, demi kemampuan ibu-ibu. Karena mengasuh anak itu adalah tanggung jawab yang paling besar. Ibu-ibu harus tahu juga agar kita mengasuh anak tidak salah ya. Oke, kita akan sampaikan kata kunci ya dari langkah pertama ini. Individu dan keluarga memiliki potensi, kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Nah, jadi itu yang tadi kata kuncinya, individu dan keluarga itu memiliki potensi, kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Jadi dari diri kita dan keluarga kita itu punya potensi sebetulnya, punya kemampuan sebetulnya, karena stunting ini tidak bisa diobati tapi bisa dicegah. Jadi kita pelajari dulu bagaimana stunting itu, bagaimana dampaknya, dan kita pelajari potensi apa yang bisa kita ambil di dalam diri kita dan lingkungan kita, dan kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk pencegahan masalah stunting. Itu saja cukup yang saya dapat sampaikan. Saya bantu ibu-ibu hari ini untuk kita sama-sama belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ingat, jangan hanya didengar dan dilihat, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari karena manfaatnya untuk keluarga kita sendiri. Oke, sebelum saya tutup, mari kita memanfaatkan waktu sedikit ini untuk kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa saya pimpin, doa mulai. Oke, doa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita mantap kesediaan untuk ibu-ibu kita berdiri. Oke, berdiri dulu ibu-ibu. Ya, kita tutup pertemuan kali ini dengan tepuk P2K2. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih. Semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.